Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam kondisi sehat, terbebas dari virus corona. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diupayakan melalui dua hal secara diplomatik. Yang pertama, upaya diplomasi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan di forum PBB. Yang kedua, peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Upaya diplomasi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan di forum PBB. Yang pertama yang dilakukan oleh Agus Salim, yaitu memimpin misi diplomasi Indonesia di sejumlah negara Islam di Timur Tengah. Yang kedua, menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan pendahuluan di Jakarta. Yang ketiga, menyampaikan pidato tentang agresi militer Belanda I di Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York. Yang keempat, menjadi delegasi Republik Indonesia di Asia Relation Konferensi di New Delhi, India. Yang kedua, upaya diplomasi Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir menggalang simpati negara-negara Asia untuk mendukung perjuangan bangsa Indonesia dalam konferensi Inter-Asia Relation Konferensi. Yang kedua, menghimpun simpati masyarakat dunia terhadap kemerdekaan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Texas, Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu oleh Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau menghimpun perhatian PBB untuk membantu menuntaskan konflik Indonesia-Belanda dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Texas, Amerika Serikat juga, seperti yang dilakukan oleh Syahrir. Yang kedua, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia terkait penarikan pasukan Belanda dari Indonesia. Berikutnya yaitu dari Lambertus Nicodemus Palar, yaitu mendapat tugas dari pemerintah Indonesia untuk mendirikan pemerintah Indonesia di pengasingan yang berkedudukan di India. Yang kedua, membuka kantor perwakilan Republik Indonesia di New York dan menghimpun dukungan dari negara-negara anggota PBB untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, menjadi juru bicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB pasca agresi militer Belanda I. Dan yang keempat, menyampaikan pidato tentang agresi militer Belanda II di Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB. Lalu yang kedua, peran PBB dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui satu KTN, Komisi Tiga Negara. Yang kedua melalui UNSI, yaitu United Nations Commission for Indonesia. Apa saja yang dilakukan oleh KTN? KTN dibentuk pada 1 Agustus 1947. Latar belakangnya yaitu dari peristiwa agresi militer Belanda I. Dan tugas dari KTN yaitu menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda melalui cara-cara damai. Anggotanya yaitu Australia diwakili oleh Richard Kirby yang dipilih mewakili kepentingan Indonesia. Sementara Belgium diwakili oleh Paul van Zielen, dipilih sebagai wakil kepentingan Belanda. Sementara Amerika Serikat dipilih Australia dan Belgia sebagai negara netral. Wakil Amerika Serikat dalam KTN adalah Frank Graham. Sementara yang dilakukan oleh UNSI yaitu United Nations Commission for Indonesia dibentuk karena latar belakang agresi militer Belanda II, yaitu pembentukan UNSI tidak lepas dari kegagalan KTN menjalankan tugasnya. UNSI memiliki tugas utama untuk mempercepat penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. UNSI berhak memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan sengketa Indonesia-Belanda dan memulihkan kekuasaan pemerintah Belanda. Sementara KMB, Konferensi Meja Bundar, dianggap sebagai tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa saja latar belakangnya? Latar belakang dari KMB, Konferensi Meja Bundar, yaitu agresi militer Belanda I terjadi pada 20 Juli 1947. Fokus wilayah serangan Belanda meliputi Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ketiga, agresi militer I mendapat perlawanan dari TNI dengan menggunakan strategi Wegreactie, dan pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi militer Belanda kedua. Perundingan sebelum Konferensi Meja Bundar, yaitu sudah terjadi perundingan pendahuluan di Jakarta pada 23 Oktober 1945. Yang kedua, perundingan Haut-Palloué pada 14 sampai 24 April 1946. Ada perundingan Linggajati 10 November 1946, perundingan Renville 8 Desember 1947, perundingan Rumroyen 14 April 1949, dan konferensi Inter-Indonesia yang terjadi pada 19 sampai 22 Juli 1949 dan 30 Juli sampai 2 Agustus 1949. Pelaksanaan konferensi Meja Bundar
berlangsung di Den Haag, Belanda pada 21 Agustus sampai 2 November 1945 yang dihadiri oleh Muhammad Hatta dari pihak Indonesia, Sultan Hamid II perwakilan kelompok negara federal BFO, Mr. Van Marshaven pihak Belanda sekaligus perwakilan UNSI yang menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri atas Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk oleh Belanda. Kedua masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, corak pemerintahan Indonesia akan diatur oleh konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan Beyond for Federal Overlays BFO selama KMB berlangsung. Yang keempat, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Pada 27 Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Penyerahan kedaulatan ini dilakukan melalui upacara yang diselenggarakan di Istana op de Ham, Amsterdam. Dalam upacara tersebut, perwakilan Indonesia dan Belanda menandatangani dokumen perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dokumen Protokol Amsterdam. Yang kedua, piagam penyerahan dan pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, piagam tertib hukum baru. Gambarnya, upacara penyerahan kedaulatan di Jakarta. Dalam upacara ini pemerintah Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Wakil Perdana Menteri Indonesia. Adapun Belanda diwakili oleh Wakil Tinggi Mahkota Lowing. Itu saja pembahasan tentang pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh PBB dan Belanda. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.